Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifin. Kali ini akan membahas mengenai hadis ahkam tentang rujuk yang sudah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya, sudah divideokan. Jadi kali ini saya akan mereview mengenai materi yang dibahas beliau. Pada kesempatan kali ini yaitu membahas mengenai rujuk. Rujuk adalah perlakuan yang gimana ya, yang baiklah karena menyatu kembali atau bersatu kembali kepada pasangannya. Jadi kali ini sudah disiapkan hadisnya, hadis tentang rujuk yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwasanya kepada Imran ibnu Husain ditanyakan tentang seorang lelaki yang menalak istrinya, kemudian dia setubuhinya, sedang dia tidak mengadakan saksi terhadap talaknya dan tidak pula terhadap rujuknya. Maka Imran ibnu Husain menjawab, engkau telah mentalak tidak menurut sunnah, engkau rujuk juga tidak menurut sunnah. Adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya, jangan engkau ulangi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Al-Muntaqoha. Hadis ini sahih menurut presentator. Hadis ini menerangkan tentang perlunya saksi di dalam rujuk. Hadis 3419 menyatakan bahwa untuk talak dan rujuk diharuskan adanya saksi. Abu Hanifah dan ashabnya, demikian pula Asy-Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwasanya terhadap rujuk tidak diharuskan adanya saksi. Kalau Imam Malik Asy-Syafi'iyah dalam suatu pendapatnya yang lain menetapkan bahwasanya terhadap rujuk diharuskan adanya saksi. Diterangkan oleh Ibnu Qudamah bahwa Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa rujuk harus dengan saksi oleh dua orang saksi. Rujuk dipandang sama dengan nikah, yakni harus ada saksi. Rujuk dipandang sama dengan nikah, yakni harus ada saksi. Dalam pada itu menurut riwayat yang buah lagi dari Ahmad, dan itulah riwayat yang dipilih oleh Abu Bakar bahwa rujuk memerlukan adanya saksi. Tidak ada perselisihan antara ahli ilmu bahwa menurut sunnah hendaklah rujuk itu disaksikan oleh dua orang saksi, dan juga tidak menekan bahwa kesaksian itu harus adanya di waktu rujuk. Maka jika terjadi rujuk tanpa adanya saksi, tentulah rujuk itu tidak sah. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi pihak istri, cenderung kepada pendapat yang mengharusnya adanya kesaksian untuk rujuk itu, sesuai dengan hadis yang di atas tadi. Jadi rujuk itu artinya kembali. Secara umum, kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan pada masa iddah sesuai dengan ditalak raj'i. Berdasarkan hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, dalam para peristiwa hadis, sehingga mayoritas ulama sependapat menekan bahwa rujuk itu boleh dilakukan dengan iktikad baik, dengan maksud hidup rukun dan damai. Kalau berlawanan dengan maksud syarak, maka rujuk tersebut tidak sah. Sahnya suami pertama kembali kepada bekas istrinya adalah jika perkawinan yang dilakukan oleh suami yang kedua bukan dengan maksud menghalalkan si istri bagi bekas suami yang pertama. Dalam hadis yang dijelaskan di atas bahwa tidak ada perselisihan antara yang berpendapat rujuk dengan adanya saksi maupun tidak ada saksi. Pokoknya rujuk itu perbuatan yang baik asal tujuannya baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.